Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita untuk datang kepada Tuhan dalam persekutuan doa pagi ini. Bersyukur kita diberikan kesehatan, kekuatan dalam kita akan menjalani kehidupan ke depannya. Sebelum kita akan memulai aktivitas, kita akan datang kepada Tuhan mohon pimpinannya. Mari kita akan awali ujian dari PPR 1 nomor 54, Yesus mau kami bercahaya. Yesus mau kami percaya baginya dengan terang dan berkenanlah padanya baik malam baik siang bercahaya bercahaya Yesus mau kami bercahaya bercahaya bersinar karena Yesus. Yesus mau kami kasihi satu kepada lain. Bergilanglah tiap hari, baik kerja baik bersenang. Bercahaya, bercahaya, Yesus mau kami bercahaya, 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 bersinar karena Yesus. Ku suka Yesus menolong, menjaga hatiku, supaya terangnya gemilang di dalam diriku. Bercahaya, bercahaya, Yesus mau kami bercahaya, 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 bersinar karena Yesus. Yesus mau kami percaya dan turut firman-Nya, dan kami hidup sertanya di surga selamanya. Bercahaya, bercahaya, Yesus mau kami bercahaya, 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 bersinar karena Yesus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, jika pagi ini kami boleh bangun dan diberikan hidup yang baru. Tuhan memberikan kesehatan setelah kami boleh beristirahat semalam. Dan kami mau bersekutu Tuhan. Hadirlah di dalam kehidupan kami dan hadirlah pula di dalam persekutuan kami. Semoga Tuhan berkati internet yang menjadi sarana di dalam kami bersekutu. Dan Tuhan juga menolong untuk firman yang akan disampaikan oleh Pak Anton. Semoga akan menjadi tertabur di dalam benih, menjadi benih yang subur di dalam hati kami. Kami mau Tuhan juga hidup
menjadi mengenal Tuhan lebih dalam. Kami juga menyerahkan jam persekutuan doa pagi ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, karena hanya Engkaulah sandaran hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan untuk pujian Tuhan jadilah penglihatanku. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi ini. 68. 68. Tuhan jadilah penglihatanku, hanya Engkau saja yang berarti. Siang malam Kau kupikirkan, bangun Kau tidur, Kau penerangku. Tuhan jadilah pedoman hidupku, cintaku Tuhan tetap sertaku. Engkaulah Bapa-Ku, aku anak-Mu. Kau di dalam-Ku, di dalam-Mu. Tuhan jadilah perlindunganku, keagungan dan sukacitaku, pembela dan benteng perlindungan, antarku ke surga dengan kuasa-Mu. Harta dan puji tak akan ku cari, hanya Tuhan milik pusakaku. Hanya Engkau pertama dan utama, Raja di raja kesayanganku. Waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, selamat berkumpul kembali di dalam Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa kita diberi kekuatan, kesehatan dalam kesibukan kita sehari-hari. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang terang Tuhan, terang hidup, terang dunia dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara semua untuk masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena kasih setia-Mu sehingga kami boleh menikmati berkat Tuhan, boleh menikmati makanan yang Tuhan sediakan dalam hidup kami,
dan biarlah kami boleh menjadi anak Tuhan, menjadi terang seperti yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Jadilah sumber kehidupan kami yang menolong dalam setiap menjalani aktivitas kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus kami menyerahkan renungan kami pagi hari ini. Amin. Bapak, Ibu semua, kita seringkali mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes, ya, kitab Yohanes 8 ayat 12, kemudian juga ayat 46, ya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Garis bawahi terang hidup. Kemudian selanjutnya kita juga mendengar, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Nah, kalau kita lihat pada gambar yang pertama tadi, ya, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu kenal dengan kota ini. Kira-kira kalau nggak ada lampu gimana, gitu ya. Padahal dengan lampu aja kita mungkin sulit mengenali gitu. Nah, itu adalah situasi Peterongan, ya. Peterongan di Semarang, Jalan Peterongan gitu ya. Nah, kita bisa bayangkan kalau misalnya kita berada tidak ada cahaya, tidak ada terang. Misalnya listrik padam. Dulu pernah itu kita mengalami pemadaman listrik gara-gara katanya atau pohon tumbang atau apa, seluruh Jawa tiba-tiba mati total gitu ya, gelap total gitu ya. Nah, itu pengalaman yang sangat luar biasa gitu ya. Pada saat saya kecil gitu, saya pernah jalan-jalan itu dalam satu lapangan, kemudian saya lari gitu. Terus langsung saya terpental gitu, langsung terpental jatuh. Kenapa? Karena saya nggak melihat bahwa di situ ada kabel gitu. Ada kabel sehingga saya langsung terjerat kabel gitu tubuh saya gitu ya. Langsung saya jatuh gitu. Kemudian juga pada saat yang lain saya dari terang kemudian menyeberang jalan, tiba-tiba yang saya seberangi saya tidak sadar tidak ada lampu gitu, gelap sama sekali gitu. Saya pikir jalan gitu. Ternyata saya naik sepeda langsung masuk parit gitu ya. Nah, itulah yang terjadi jika kita berada dalam kegelapan. Kita tidak bisa melihat apa-apa sehingga kita kesulitan ya melihat apa yang ada di depan kita sesungguhnya, apa yang ada di sekitar kita. Dalam konteks umum, terang itu merupakan satu situasi yang dapat memperlihatkan suatu keadaan, ya, umumnya begitu ya. Kalau kita belajar biologi, kita belajar bagaimana proses melihat itu ya. Pada saat kita memandang satu benda gitu, jangan dipikir mata kita itu bisa memandang gitu ya. Karena sesungguhnya benda itu terlihat karena ada cahaya. Jadi ada benda, ada cahaya yang masuk ke mata dan diterima oleh kornea, kemudian oleh pupil, oleh lensa, ya. Kemudian dipusatkan di retina dan masuk ke dalam pemikiran kita melalui rangsangan neutron maupun katakanlah bahasa umumnya muatan listrik gitu ya, yang kemudian memberi pengertian kepada kita bahwa kita melihat sesuatu, ya. Otak kita menghasilkan pemikiran satu benda atau satu pemandangan dan lain sebagainya ya.
bayangan yang ditangkap oleh mata, berkas cahaya, dan lain sebagainya itu menghasilkan lukisan yang indah yang bisa kita lihat gitu. Nah, itulah luar biasa kuasa Tuhan memberikan pengertian kepada kita bagaimana kita melihat sesuatu dan fungsi terang itu. Nah, suatu objek bisa kita lihat dengan jelas bila memang ada cahaya gitu ya, yang terpantul yang bisa memberikan pembiasan kepada mata kita gitu ya. Dan dengan demikian, jika tidak ada terang, maka ya tidak ada proses untuk melihat, tidak ada melihat itu sendiri gitu ya. Jaringan putus satunya aja, kesulitan melihat, bisa kabur, bisa apapun gitu yang terjadi. Nah, terang itu ada, itu juga karena ada energinya, ada sumbernya gitu ya. Jadi pada saat kita ingat bagaimana proses penciptaan, Tuhan Allah juga memberikan perintah gitu ya. Jadilah terang gitu kan. Sehingga ada terang gitu ya. Dan memisahkan antara terang dan gelap gitu ya. Kita tidak berbicara mengenai kegelapan itu sendiri, tapi terang itu sendiri. Itu dalam konteks umum. Nah, kalau kita melihat terang yang dimaksud dalam Alkitab, jika kita melihat ya, itu dalam bahasa Yunani memakai kata phos ya, itu lambang kekudusan ya, berarti satu metafora gitu ya, yang berfungsi untuk menerangi sesuatu yang kudus gitu ya, sesuatu yang dapat membantu mata bisa melihat lebih jelas, untuk menunjukkan sesuatu yang tidak terlihat dan merupakan juga unsur yang dibutuhkan bagi tumbuhan untuk bertumbuh gitu ya. Cahaya ini memberikan rangsangan kepada tumbuhan ya, terutama kepada klorofil gitu ya, yang memberikan pengertian, memberikan unsur kepada pertumbuhan itu sendiri. Dan kita juga perlu memperhatikan bahwa Allah Bapa sebagai sumber pencipta terang alami dan rohani. Jadi sesuatu yang sulit kita cerna. Satu kalimat di Alkitab, satu kalimat pada awal Alkitab, pada Perjanjian Lama, Kejadian itu, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu penerjemahannya luar biasa gitu ya. Langit itu apa? Kalau bumi ya bayangan kita seperti ini. Pada umumnya orang berpikir, kan langit bisa dilihat itu. Bukan sekedar itu ya. Tetapi ada sesuatu yang tidak terlihat. Nah, itu yang perlu diskusi khusus maupun juga pencerahan khusus dari Tuhan gitu ya. Nah, terang juga demikian ya. Ada yang menyampaikan, ada juga kiasan, metafora yang disampaikan oleh Tuhan gitu ya. Secara alami maupun fisik dari perspektif manusia ya. Terang biasanya memang berada di luar diri manusia karena manusia akan mengandalkan panca indera. Namun kalau kita perhatikan sebetulnya hati kita, mata hati juga perlu mendapatkan perangan gitu ya, supaya bisa melihat sesuatu rohani yang tidak bisa dilihat oleh setiap orang gitu ya. Makanya jika mata rohani ataukah mata jasmani atau sesuatu yang saya sendiri juga kita juga tidak semua orang memiliki gitu ya, bisa melihat dunia roh gitu ya, misalnya gitu ya. Itu kan sesuatu yang terlihat lain gitu ya, yang sulit dicerna gitu. Nah, itulah terang yang perlu kita miliki dan sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak memakai kata kamu itu berasal dari terang, bukan ya. Tetapi kamu adalah terang dunia. Nah, sesuatu penegasan gitu ya.
kehadiran dan teladan yang kita tunjukkan diharapkan dapat memberi jawaban kepada orang lain, kepada banyak orang. Ketika orang lain, ya, banyak orang yang melihat kita, mereka yang hidup dalam gelap, ingin berada dalam situasi kita, ingin juga hidup dalam terang. Mereka yang tidak memiliki arah tujuan hidup gitu ya. Mereka bisa menjadi lebih mengerti bagaimana menjalani hidup yang sangat berharga ini. Keberadaan kita diharapkan menjadi sebuah unsur ya, seperti cahaya yang diharapkan oleh tumbuhan tadi, yang bisa menyerap energi, menyerap cahaya yang ditunggu oleh banyak orang, yang memberikan kehidupan bagi orang lain. Karena seharusnya kita memang diharapkan menjadi contoh, menjadi teladan untuk mereka berubah gitu ya, berubah dan bertumbuh ke arah yang lebih baik gitu ya. Nah, Yesus adalah Tuhan ya, dan anak-anak Tuhan diharapkan menjadi terang gitu karena keberadaan mereka di dalam Tuhan ya. Eksistensi tentang terang ini ada karena kita ya adalah milik Tuhan ya. Kita bersatu dengan Tuhan. Nah, kalau anak-anak Tuhan itu berada di luar Tuhan, ya namanya bukan anak Tuhan, tidak ada terang gitu ya. Dan hidup sebagai anak Tuhan menjadi terang itu sendiri merupakan panggilan dan tugas yang memang harus kita jalani gitu ya. Nah, terang sebagai saksi keberadaan anak Tuhan yang menjadi berkat bagi sesama. Nah, tidak ada hal-hal yang membuat mereka tidak senang gitu ya. Yang keberadaan anak Tuhan juga sebaiknya memang sangat dinantikan gitu ya. Jangan sampai anak-anak Tuhan hadir kemudian ada tanggapan mereka tidak menjadi ceria gitu ya, komunitas kita. Dan kita kalau istilah umumnya ya menjadikan hidup itu menjadi lebih hidup gitu ya. Kita kalau perhatikan coba Bapak Ibu buka dari Kisah Para Rasul 2 ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Ada yang bisa membukakan? Kalau ada silakan buka mic membacakan coba. Silakan. Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Saya bacakan ya Pak. Silakan Pak Edi. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 46 itu Pak Edi ya? 46 ya Pak? Iya Pak. Iya. Mereka memecahkan roti itu Pak ya? Betul Pak? Iya. Ya. Sambil berdiri. Dan 47 coba kita teruskan. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Terima kasih Pak Edi. Ya, jadi ayat 46 dan 47 tadi bisa kita perhatikan mereka memecah-mecahkan roti. Hidup mereka diperhatikan banyak orang ya. Mereka kumpul-kumpul, makan berasa bersama gitu ya, bukan berpesta tetapi mereka merenungkan bersama, mereka memuji Tuhan, mereka disukai banyak orang gitu ya. Meskipun mereka makan bersama, tetapi bukan sesuatu yang syak gitu ya. Nah, kalau kita lihat kalimat yang terakhir dalam 47 itu ya, mereka disukai banyak orang, sukai semua orang, bukan banyak orang tapi semua orang gitu ya. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka yang diselamatkan. Artinya apa? Artinya mereka menjadi saksi.
bagaimana seharusnya mereka berkomunitas gitu ya. Kalau mereka itu bertengkar bisa dibayangkan ya. Tiap-tiap hari mereka bertengkar ya. Orang maunya lari gitu ya, nggak mau mendekati gitu. Tapi karena mereka itu kumpul bersama secara bergilir, makan bersama dengan gembira, dengan tulus hati, tidak ada hal-hal yang menjadi penghambat dalam mereka bersaksi, sehingga mereka menjadikan orang lain tertarik untuk datang. Demikian pula dalam komunitas kita ya, kita diharapkan menjadi saksi, menjadi orang kumpulan yang disukai semua orang. Dan kalau melihat hal ini, maka Tuhan akan memberikan dorongan kepada orang lain untuk masuk ke dalam kehidupan kita, dalam komunitas kita. Nah, terang juga memperlihatkan ya, melihatkan sesuatu yang baik, memberikan penerangan tentang keadilan, tentang kebenaran, dan perbuatan-perbuatan baik lain yang memuliakan Tuhan. Jadi kalau tadi bisa kita lihat konteksnya menjadi anak terang, berarti bahasa singkatnya menjadi anak yang baik gitu ya. Baiknya apa ya? Ada kebaikan, ada ketulusan hati, ada keadilan, ada kebenaran ya. Ya perbuatan-perbuatan baik lain gitu ya, yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terang itu ada gitu ya. Jangan dianggap sebagai apa ya, terang yang menjadi milik kita. Ya, kita bisa menjadi orang yang mengakui memiliki terang itu, tapi sebetulnya bukan sumbernya ya. Seperti halnya listrik gitu ya. Listrik itu memberikan saluran. Stop kontak perlu dijaga. Tetap ada sambungannya. Tetap tersambung dengan sumbernya, karena jika tidak ada energi, jika tidak ada persekutuan dengan Tuhan, maka dengan sendirinya, dengan mudah, kita akan menjadi redup. Seperti halnya lampu gitu ya, yang tertancap itu ada terang gitu ya. Ada kehidupan karena ada sumbernya. Jika sumber energinya habis ya tentunya akan redup dan gelap seperti yang lain gitu ya. Nah, terang juga perlu ada di dalam diri seseorang. Maksudnya terang di dalam diri seseorang, jadi orang itu juga harus memahami bahwa dirinya itu perlu terang itu sendiri ya. Bukan memperlihatkan sesuatu yang baik saat di luar rumah, tetapi di dalam rumah bertengkar terus. Bukan begitu ya. Tetapi di luar rumah ya baik, di dalam rumah ya baik, diri sendiri juga baik. Karena sadar atau tidak gitu ya, ada orang yang bertengkar dengan dirinya, gitu ya, bertengkar dengan dirinya sendiri. Dan ini banyak kejadian sehingga itu yang menimbulkan depresi dan lain sebagainya. Karena memang sulit mengontrol terhadap emosinya dan lain sebagainya. Dan kalau kita perhatikan lebih lanjut ya, kita harus juga memahami, mewaspadai gitu. Apakah berarti orang yang berada dalam terang itu hatinya itu baik, orang yang selalu bertindak benar. Nah, ini harus kita waspadai gitu ya. Nah, hal ini tergantung dari seseorang menggunakan terang yang dimiliki. Tuhan Yesus kan menasihatkan jika orang memiliki lampu itu mau ditaruh di mana gitu ya. Lampunya, penerangannya itu mau di bawah gantang, disembunyikan, disimpan, dimatikan, dibuat redup, dan lain sebagainya gitu ya. Karena cahaya itu kan banyak hal yang membuat seseorang itu mau menyembunyikan. Ya, sebetulnya dia itu anak-anak terang, tapi pada saat gelapan ya ikut-ikutan redup gitulah, jadi gelap. Yaitu yang perlu kita waspadai gitu ya. Jadi hal ini perlu kita
kita waspadai. Karena apa? Di dalam 2 Korintus 11 ayat 14 disampaikan, kita tidak perlu heran gitu ya. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Kita harus waspada itu ya. Jadi sesuatu yang terang itu belum tentu baik. Tetapi yang baik sudah pasti terang. Itu yang harus kita cermati ya. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain ya, turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Ya, ini dalam Wahyu juga digambarkan demikian ya. Jadi segala hal perlu kita pahami dari terang itu seperti apa. Tetapi yang jelas kita kembali lagi kepada perintah Tuhan di dalam Yohanes tadi itu, bahwa Tuhan Yesus adalah terang ya. Nah, barang siapa mau mengikuti Tuhan Yesus yang bersedia hidup dalam perintahnya sehari-hari, maka orang yang percaya kepadanya tidak akan berada dalam kegelapan. Ia akan mempunyai terang hidup gitu ya. Dan ia datang, maksudnya Tuhan Yesus ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak tinggal di dalam kegelapan. Memang satu ayat yang mudah kita ucapkan, tetapi perlu kita pahami bagaimana seharusnya kita hidup. Bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain, ataukah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, ini yang harus kita waspadai ya. Tapi biarlah kita semua menjadi terang, menjadi saksi yang hidup, menjadi berkat bagi orang lain, sehingga kita boleh menyampaikan kabar baik melalui cara hidup kita, melalui kebaikan, keadilan, ketulusan, dan hal-hal baik lain yang berkenan kepada Tuhan, sehingga banyak orang yang tertarik untuk hidup seperti yang kita jalani bersama. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya, dan kita akhiri dengan doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat, menjadi alat untuk kehidupan kami, dan Tuhan jadikan kami sebagai terang hidup bagi kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus kami percaya, Tuhan sudah memberkati hidup kami. Amin. Selanjutnya, mari kita akan berdoa syafaat, doa-doa syafaat yang sudah saya kirimkan melalui WA, sudah saya bagikan, dan bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan bisa memilih dari salah satunya. Dan sebelum doa syafaat, nanti kita akan menyanyikan pujian Tuhan terang dan keselamatanku. Karena hanya Tuhanlah yang menjadi sumber supaya kita bisa hidup di dalam terang. Jadi saluran kita tetap bersumber pada sumber terang tersebut. Bisa diambil dari Mazmur pasal 27 ayat 1 ya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan terang dan keselamatanku, cahayamu menyinariku. Aku tidak takut dan tidak
silakan berdoa syafaat ya. Setelah itu doa penutup akan dipimpin oleh Pak Edi. Pagi hari ini kami terus berdoa untuk GKM Pengharapan. Jemaat-jemaat dimanapun berada, ada di dalam pimpinan dan kasih setia Tuhan. Kami terus mengerjakan yang terbaik buat Tuhan. Dan kami terus merindukan untuk kami senantiasa hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Hidup di dalam kekudusan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih